Novel Raja Tertinggi. Bab 291. Omi duduk di kelas, setenang biasanya, terlihat biasa saja. Tapi sama sekali tidak ada yang tahu bahwa orang ini sudah menjadi ahli gerbang dalam. Namun, Omi merasa bahwa ketika dia membuka pembuluh darah Ren dan Zhu, dia langsung meningkatkan ke gerbang dalam. Langkah ini agak terlalu besar. Akhir-akhir ini Omi merasa lebih dan terlebih lagi fondasinya tidak cukup. Ranahnya agak sia-sia, jadi mencabut bibit. Saya khawatir budidaya di masa depan akan sangat sulit. Di masa depan, lebih baik untuk membumi. Jangan sampai kita tidak bisa maju lebih jauh setelah berkultivasi ke alam bawaan di masa depan. Kata Omi dalam hati. Pada saat ini, di belakang sekolah, di samping sungai tersembunyi, seorang anak laki-laki dipukul dengan pedangnya dan sebuah batu dihancurkan olehnya. Bocah ini berkata, "Wei kecil, menurutmu apa yang akan terjadi jika aku memukul Omi dengan pedang ini?" "Tuan muda, bersabarlah sebentar lagi, keluarga akan segera selesai, dan kemudian kamu bisa berpura-pura dibandingkan di sekolah sepuas hatimu." Bocah itu mendengus, sungguh tidak menyenangkan melihat burung konyol Omi berpura-pura menjadi kontestan di sekolah setiap hari. "Tuan muda, burung konyol Omi itu, tidak peduli apa, dia hanya akan menghabiskan hidupnya dengan berpura-pura menjadi kontestan di SMA Baiyun. Di sisi lain, kamu pasti akan lulus ujian Akademi Seni Bela Diri tahun depan, dan kemudian akan membuka pembuluh darah Ren dan Zhu. Bagaimana burung konyol itu bisa dibandingkan dengan Omi? Kamu bisa menamparnya ke Siberia untuk es krim dengan satu tamparan. Sayangnya, aku benar-benar ingin meniduri gadis-gadis sekolah itu sekarang. Aku bersumpah untuk mendapatkan bunga sekolah itu sebelum akhir semester ini, atau aku sudah akan berada di Akademi Seni Bela Diri tahun depan." Dan Omi, dengan budayanya nilai, dia tidak akan bisa masuk ke perguruan tinggi, dan setelah sekolah menengah, dia akan bekerja sebagai penjaga keamanan untuk seseorang atau sesuatu seperti itu. Saya sekarang memperlakukannya sebagai saingan, dan saya merasa rendah diri dalam status sendiri, meskipun saya hanya anak haram dari keluarga Zhu. "Tuan muda, jangan pernah berkata begitu. Kamu sekarang sudah mengetahui keberadaan Rendu Pulse, keluarga pasti akan menghargaimu. Adapun memperlakukan Omi sebagai saingan, tidak ada jalan lain. Lagi pula, dia sekarang keberadaan paling kuat di SMA Baiyun." Tepat pada saat ini, telepon siswa ini berdering. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. "Halo, Jutan, ini Zujing." "Ah, Paman Zujing." Siswa yang bernama Zudan itu tiba-tiba menerima telepon dari keluarganya. "Zudan, saya mendengar bahwa Anda telah merasakan keberadaan Fena Rengwo." "Ya, Paman Zujing." Zudan merasa bersemangat. Akhirnya menerima telepon dari keluarga. Apakah itu berarti dia diakui di keluarga? Akhirnya dia tidak perlu menyembunyikan identitasnya lagi. "Zudan, pergilah ke kamar 308 Hotel Yunhao sekarang. Aku akan menunggumu di sini. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, maka kamu akan menjadi putra dan cucu resmi dari keluarga Zhu kami, dan dilindungi dan dibudidayakan oleh keluarga Zhu." "Oke, aku akan segera ke sana." Menutup telepon, Zudan menangis. "Tuan muda, mengapa kamu menangis?" tanya sahabat karibnya. "Saya akhirnya bisa terbuka dan jujur. Akhirnya saya tidak perlu menyembunyikan identitas saya, dan akhirnya saya tidak takut dikirim oleh ibu negara untuk membunuh saya." Zudan segera pergi ke Hotel Yunhao, dan di kamar 308, beberapa pria kuat dari keluarga Zhu memeriksa Zudan. "Seperti yang diharapkan, jelas bahwa Anda memiliki Vena Rendui, itu benar-benar masalah waktu untuk membukanya. Zudan, saya secara resmi memberitahu Anda bahwa Anda telah diakui oleh keluarga Zhu. Anda sekarang adalah anak dari Zhu." "Keluarga, terima kasih. Zudan, kamu dapat kembali ke keluarga bersamaku sekarang. Keluarga akan fokus pada budidayamu dan mengirimmu ke Akademi Seni Bela Diri untuk penilaian tahun depan." Zudan sibuk berkata, "Paman Zhu, semester ini, saya ingin melanjutkan studi saya di sini. Masih ada beberapa teman sekelas di sini yang saya terikat." "Bagus kalau begitu kamu pegang sendiri. Kami akan kembali ke keluarga untuk melanjutkan hidup kami. Kamu memperhatikan keselamatanmu sendiri." "Omong-omong, apa level seni bela diri kamu saat ini?" 40 level, Zudan berkata dengan bangga. Tidak buruk bisa mencapai level 40 sebelum membuka Vena Rengwo dianggap sangat mengesankan. Zudan kembali ke sekolah, berdiri di gerbang sekolah, dan berteriak, "Mulai hari ini dan seterusnya, sekolah menengah Baiyun akan menjadi duniaku. Aku sudah cukup bertahan." Penjaga keamanan berkata, "Hei, siswa itu, apa yang kamu teriakkan?" Zudan naik dan menamparkan penjaga keamanan hingga pingsan. "Tuan muda, mengeluh sepenuhnya, Anda mendapat persetujuan keluarga," kata si Dekik. Si Dekik ini seusia dengan pelayan yang telah melayaninya sejak dia masih kecil. "Wei, bagaimana caraku mengeluh? Apakah kamu hanya mengajak Don berkencan untuk berkencan?" Zudan bertanya, menahan diri, dan sekarang setelah dia meledak dia bahkan tidak tahu bagaimana dia akan melakukannya. "Mengeluh. Tuan muda, ini terlalu membosankan. Anda telah menahan begitu lama. Anda membutuhkan proses sekarang. Pelepasan yang lambat bukan pelepasan yang tiba-tiba. Saya pikir Anda harus membiarkan Omi mengambil inisiatif untuk memukuli Anda, dan kemudian Anda akan meledakkannya. Dengan cara itu akan cukup enak. Anda pergi ke stasiun radio sekarang dan mengumumkan bahwa mulai sekarang, Anda adalah orang gila nomor 1 di SMA Baiyun dan semua orang akan mematuhi Anda." Omi duduk di kelas memainkan game mobile. Omi sekarang benar-benar seperti manusia modern, semua bermain game. Guru sedang mengajar di podium, dan tiba-tiba, pengumuman sekolah terdengar. "Siswa yang terkasih, saya Zudan dari kelas 3 senior 44. Tolong letakkan pena Anda, saya punya sesuatu untuk dikatakan."
Saya, Zudan, dengan ini mengumumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah pemuda gila pertama dari sekolah menengah Bayun. Hal kedua, 4 bunga sekolah dari SMP Bayun, Liona, Simran, Song Yuer, dan Samira, semuanya disukai oleh saya, dan tidak ada yang diizinkan untuk mengejar mereka. Jika ada siswa yang tidak yakin, rasakan bebas datang padaku, termasuk Omi. Ketika semua orang mendengar siaran ini, mereka semua kagum. Apa Zudan ini, apakah dia memakan nyali babi? Sangat berani. Alis Omi berkerut, tetapi kleptrap semacam ini, Omi tidak repot-repot mengurusnya. Orang seperti ini, saya khawatir talenta hebat yang pergi untuk membersihkan kekacauannya, seperti Zhao Ritian dan Liao Gayuan, pasti akan mengejarnya. Benar saja, ketika Zudan kembali ke kelasnya, pengganggu kelas 44, Elis Liu, berjalan lurus dan menarik lengan baju Zudan. 4 babi, apakah kamu benar-benar makan empedu babi? Apakah kamu ingin mengambil alih posisiku? Kamu masih ingin bermain dengan seseorang setingkat Tang, apakah kamu pantas mendapatkannya? Kamu bahkan tidak bisa melewatiku. Elis Liu meraih Zukrah dan berkata. Zudan mendengus, langsung menyerang. Dengan kekuatan level 40, di mana lawan untuk pengganggu kelas seperti Elis Liu yang kurang dari level 10, Elis Liu terbang keluar dari pintu dan meledak di koridor. Seluruh kelas-kelas 44 terkejut, dan Elis Liu juga bodoh. Zudan mengambil pendekatan pasif. Dia tidak mengambil inisiatif untuk menemukan maniak muda jahat itu, tetapi biarkan mereka mengambil inisiatif untuk datang kepadanya dan kemudian memukuli mereka satu persatu. Dengan cara ini, jauh lebih berarti daripada jika dia mengambilnya. Inisiatif untuk mengalahkan mereka. Tidak lama kemudian, Zhao Ritian membawa 2 anak muda ke kelas 44. Siapa Zudan? Biarkan dia membelaku. Zhao Ritian memiliki kemeja yang disampirkan di bahunya dan sebatang rokok di mulutnya. Dia sangat terpaku. Meskipun Zhao Ritian seperti cacing di depan Omi dan yang lainnya, di mata murid-murid lain, dia masih merupakan kehadiran yang menggantung, orang gila nomor 1 yang tidak ada yang berani menyinggung. 292. Zudan melihat Zhao Ritian datang dan tersenyum sedikit di sudut mulutnya. Saya Zudan. Zudan berdiri, sedikit Omi, rendah hati dengan arogansi. Zhao Ritian berjalan ke arah Zudan, menepukkan tangannya ke wajah Zudan dan berkata, kamu hanya nyali babi, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Ahu. Zudan tersenyum sedikit. Zhao Ritian menepuk wajahnya lagi dan berkata, Yoho, masih mencoba belajar dari Omi. Senyum rendah, dasar bajingan. Kamu belajar. Apakah gaya Don Suchen sesuatu yang bisa kamu pelajari? Kamu pikir kamu siapa? Kamu mau jadi yang nomor 1 dan menguasai 4 siswi. Kamu kira aku nggak ada, kan? Omi bahkan nggak berani bilang dia mendominasi 4 siswi. Kamu pikir kamu siapa? Wajah Zudan ditampar puluhan kali oleh Zhao Ritian, yang mendorong tangan Zhao Ritian menjauh, dan Zudan tersenyum dan bertanya, Zhao Ritian, sudah selesai. Bagaimana jika kamu sudah selesai? Jika kamu sudah selesai, aku bisa melakukannya. Denganmu. Tampar. Zudan ditampar dan Zhao Ritian ditampar ke tanah, di mana dia bukan tandingan ahli level 40. Ah, Zhao Ritian tercengang, dan begitu pula seluruh kelas yang berjumlah 44 orang. Situs web pertama M. Titik. Bersih. Zudan mengangkat Zhao Ritian dan berkata, Zhao Ritian, bahkan kamu layak bermain denganku, turunlah. Zudan melemparkan Zhao Ritian ke bawah. Ah, Zhao Ritian berteriak dan jatuh ke bawah, tetapi mendarat di atas pohon di lantai bawah, jika tidak mereka semua akan jatuh ke kematian mereka. Zhao Ritian sangat tertekan, dia telah dilempar oleh Omi sebelumnya, dan sekarang dia dilempar oleh Zudan yang entah dari mana. Zhao Ritian terlempar dari tangga, menyebabkan seluruh kelas di gedung sekolah menjadi waspada. Omi juga terkejut ketika mendapat kabar bahwa Zudan ini, yang tiba-tiba muncul entah dari mana, memiliki kekuatan untuk mengalahkan Zhao Ritian. Di kelas 44 pengikut Zudan, Tuan Muda, Anda benar-benar merasa bahwa Omi kerasukan. Anda telah melakukan jenis Omi yang rendah hati dengan arogan, ya, tetap seperti itu. Ayo, mainkan satu, ayo. Berpasangan, bermain berpasangan, kamu pasti akan menggantikan Omi dan menjadi eksistensi paling cemerlang di sekolah menengah Bayun. Di kelas 32, Carlos berkata, Omi, tunggu apa lagi, mainkan Zudan. Omi memutar matanya, apakah aku terlihat seperti orang yang membosankan? Tidakkah kamu lihat bahwa Zudan memiliki kekuatan untuk menghancurkan Zhao Ritian, dan dia hanya di radio, dan dia sangat arogan, mengancam akan mendominasi 4 gadis sekolah, dan kamu masih tidak akan menghancurkannya. Setelah semua ini, Omi tertawa meremehkan, apakah dia mengatakan dia akan mendominasi? Sejauh ini, saya tidak tertarik bermain dengan yang disebut empedu babi ini. Tentu saja, jika suatu hari dia benar-benar membuat saya tertarik, saya mungkin pergi dan bermain dengannya. Nah, ya, hehe, masih banyak orang yang belum bergerak. Apa yang saya khawatirkan, ketika Anda adalah daftar ahli yang berbakat, ada juga Liao Gayuan, Fang Su, Liu Yue, lakukan semua ini orang tidak ada. Oh, juga, bahkan Liao Jiayuan, Liu Yue, orang-orang ini bahkan belum bergerak. Kamu sedang terburu-buru untuk pergi ke empedu babi, itu terlalu banyak penurunan status. Hanya setelah itu Zudan benar-benar telah melampaui Fang Su, Liu Yue dan yang lainnya, apakah dia layak bermain denganmu? Carlos tertawa. Liao Jiayuan terkejut mengetahui bahwa Zhao Ritian terlempar dari tangga oleh Zudan yang tiba-tiba muncul. Jack, dari mana kau mendapatkan nyali babi untuk memperlakukanku sebagai pendekar pedang tersegel yang tidak ada? Dan kamu masih ingin mendominasi 4 bunga sekolah?
Liao Jiayuan sangat marah. Ini hanya lebih arogan daripada Omi. Omi tidak mengatakan apa-apa tentang memonopoli keempat bunga sekolah, kan? Gajuan, apakah kamu ingin bergerak? Wu Shaoji bertanya. Liao Jiayuan mengerutkan kening. Tapi nyali babi ini sangat arogan. Benar-benar tidak menyenangkan. Omi tidak sombong seperti dia. Pernahkah Anda melihat Omi mengatakan sesuatu tentang mendominasi empat bunga sekolah? Yang ini memang agak arogan. Empedu babi ini. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Zhao Ritian. Jadi dia pasti punya kekuatan. Bukankah aku, pendekar pedang tersegel, memiliki kekuatan? Ayo, pergi pukul dia. Sudah waktu yang sangat menyedihkan ditekan oleh Omi. Ini hanya waktu untuk menyalahgunakan empedu babi ini untuk melampiaskan frustrasi batinnya. Wu Shaoji tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti Liao Gayuan untuk menemukan Zudan. 10 menit kemudian, Liao Jiayuan keluar dari kelas 44 dengan hidung memar. Cek. Liao Jiayuan menyeka darah hidungnya dengan depresi. Di kelas 44, pengikut Zudan tertawa. Hahaha, tuan muda, tampan. Sekarang reputasi Anda, saya khawatir, secara bertahap meningkat. Banyak orang di kampus memposting tentang Anda. Zudan mendengus, tapi itu hanya diharapkan. Jika saya tidak harus menyembunyikan identitas saya sebelumnya, di mana orang-orang kecil Omi sekarang, dan saya tidak tahu kapan Omi akan datang untuk memukuli saya tidak sabar untuk melakukannya. Tembak dia. Tuan muda, tidak perlu terburu-buru sekarang. Lagi pula, kamu datang entah dari mana. Sekarang ambil kesempatan untuk meningkatkan reputasimu terlebih dahulu. Setidaknya sampai semua orang di sekolah mengenalmu. Pada saat itu, kamu dapat mencubit payudara Omi. Baru setelah itu kamu akan menjadi keras dan cukup terkenal. Berita tentang ledakan cubitan Liao Jiayuan dengan cepat menyebar di kampus lagi. Pada satu titik, kampus adalah Zudan. Kelas pagi segera berakhir, dan Omi dan Carlos pergi ke restoran di luar kampus untuk makan bersama. Dalam perjalanan, banyak siswa yang membicarakan Zudan dari kelas 44 itu, dan semua orang berkata, mengapa Omi belum bergerak? Ketika Carlos mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, Omi, semua orang berbicara tentang mengapa kamu tidak bergerak. Itu mengingatkan saya ketika kamu naik ke tampuk kekuasaan, kamu memukuli Zhao Ritian. Tetapi, Liao Jiayuan tidak melakukannya. Bergerak melawan Anda karena Liao Jiayuan tidak berpikir Anda layak untuk bermain dengan dia. Demikian pula, hari ini Zudan telah bangkit dan Anda tidak bergerak karena Anda juga merasa bahwa Zudan tidak layak cukup untuk bermain denganmu sekarang. Omi berkata tanpa berkata-kata, kalau begitu maksudmu aku akan segera digantikan oleh Zudan. Sama seperti ketika Liao Jiayuan Zhao Ritian digantikan olehku. Haha, bukan itu yang saya maksud. Saya mengatakan bahwa kebangkitan Zudan sekarang sangat mirip dengan kebangkitan Anda dulu. Jika Zudan benar-benar kuat, maka saya agak khawatir bahwa Zhao Ritian dan akhir dari Liao Gayuan akan menjadi akhir masa depanmu. Oh, Omi terkekeh. Sudah lebih dari satu orang berpikiran seperti ini. Sudah ada orang kampus yang memposting postingan serupa. Apakah generasi baru pengganggu kampus telah lahir? Pada suatu pagi, Zudan berturut-turut memukuli pengganggu kelas Liu Yan, pemuda gila pertama Zhao Ritian, dan pendekar pedang penyegel Liao Jiayuan. Apa yang Zudan lakukan? Apakah dia akan bangkit? Aku punya firasat bahwa SMA Awan Putih. Aku khawatir dunia Omi akan berubah. Selanjutnya, itu akan menjadi dunia Zudan. Bagaimana menurutmu? Banteng Tang Suchen telah pulih selama hampir sebulan, tetapi akhirnya akan padam, dan sekolah menengah Awan Putih kecil kami benar-benar dalam keadaan berubah. 293. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Fang Su, tapi sepertinya posisi Fang Su juga harus dipindahkan. Ada banyak posting kenabian seperti ini di kampus. Pada saat ini, di kantin sekolah, sambil makan dan melihat postingan, Fang Su berkata dalam hati, sial, apakah Zudan ini benar-benar akan bangkit? Liao Jiayuan bahkan dikalahkan olehnya. Fang Su sedikit bodoh di dalam, kekuatan Liao Jiayuan hanya satu peringkat lebih lemah darinya. Setelah Su Yan pergi, dia sekarang berada di tempat ketiga dalam daftar guru jenius SMA Baiyun. Tempat kedua adalah Liu Yue, dan tempat pertama tentu saja Omi. Fang Su ragu-ragu, dan segera memposting, Fang Su, tantang kamu di stadion jam 3 sore, Zudan, aku tidak akan melihatmu lagi. Fang Su tidak suka dibicarakan oleh orang lain, dan Zudan ini juga membangkitkan minatnya, jadi dia langsung menantang. Segera setelah posting Fang Su ini keluar, memang benar bahwa seluruh sekolah mengetahuinya. Pada saat ini, di sudut tertentu kampus, Tuan Muda, Fang Su telah memposting tantangan kepada Anda, jam 3 sore, Tuan Muda, Anda banteng, Anda telah menjadi selebriti kampus dalam waktu singkat, bahkan Fang Su telah mengambil inisiatif untuk menantang. Kamu, sama seperti Omi saat itu, dia melompat dari bukan siapa-siapa menjadi selebriti kampus. Zudan mendengus, baiklah, Wang Xiaowei, balas aku. Bagus, pengikut itu sibuk. Omi makan dan bersiap untuk kembali ke sekolah. Carlos berkata, pada jam 3 sore, Fang Su dan Zudan berduel di stadion. Dan posting ini, di kampus telah melebihi 20.000 komentar. Omi, Zudan ini benar-benar terlihat seperti dia akan pergi. Untuk bangkit itu hanya waktu yang singkat, dan nama Zudan telah mendominasi seluruh konten beranda kampus. Ayolah Carlos, apakah kamu takut nyali babi akan menginjakku dan kamu akan kesulitan? Tidak, aku mengkhawatirkanmu. Lagi pula, jika kamu diinjak dan menjadi yang terbaik kedua di kampus, kamu pasti kesal sendiri. Omi berkata, kalau begitu mari kita pergi ke duel antara Zudan dan Fang Su sore ini dan melihat apakah Zudan benar-benar hebat. Pukul 3 siang.
Stadion sekolah telah mengumpulkan banyak orang, dan itu sama populernya dengan ketika Omi berduel dengan orang lain sebelumnya. Banyak guru juga berdiri di samping, berdiskusi. Pada saat ini, Fang Su memegang pedang di tangannya dan berdiri di tengah lapangan olahraga, menunggu Zudan muncul. Omi dan Carlos berdiri di sudut lapangan olahraga, terlihat sangat tidak menarik, seolah untuk sesaat Omi tidak lagi menjadi fokus SMA Bayun, Zudan. Fang Su masih memiliki wajah yang dingin saat dia menunggu kedatangan Zudan di sana. Setelah sekitar 10 menit, seorang siswa berteriak, Zudan ada di sini. Semua orang melihat ke arah pintu masuk stadion, dan benar saja, Zudan masuk. Zudan berjalan langsung ke Fang Su, sekitar 10 meter terpisah. Zudan mendengus, Fang Su, kaulah yang menantangku. Fang Su mengangkat pedangnya sekaligus dan mendengus, Zudan, aku tidak peduli dari mana kamu tiba-tiba muncul. Pertama menangkan pedang 10 potong keluarga Fangku. Pedang potong 10 klan Fang. Mulut Zudan terbuka karena jijik. Peringkat seni bela diri Fang Su hanya 17, di mana Zudan meletakkannya di matanya. Zudan, kenapa kamu tidak menghunus pedangmu? Kata Fang Su, tidak perlu menggunakan pedang untuk berurusan denganmu. Zudan mendengus. Cak, kamu pikir kamu seorang Omi? Fang Su menggelegak melihat Fang Su dengan mulut arogan seperti itu sangat mengecewakan. Bunuh. Fang Su Ton terbunuh. Pedang potong 10 klan Fang. Fang Su segera menunjukkan jurus terbaiknya. Namun, begitu pedang Fang Su tiba di depan Zudan, pedang itu ditangkap oleh dua jari Zudan. Jari Zudan berbunyi klik, dan pedang Fang Su pecah menjadi 10 bagian. Tubuh Fang Su bergetar. Zudan mendengus, 10 pedang Fang yang terputus itu benar-benar putus 10, tepat tidak lebih, tidak kurang. Di kejauhan, Carlos berkata, Omi, Zudan meniru duel terakhirmu dengan Fang Su. Omi tidak mengatakan apa-apa, menyipitkan matanya, Zudan ini agak menarik. Orang-orang di tempat kejadian membicarakannya. Di masa lalu, ketika Omi dan Fang Su berduel, itu juga Fang Su yang keluar dengan gerakan dan menjepit jari-jarinya dan menjatuhkan 10 keping. Dan sekarang Zudan melakukan hal yang sama. Apakah ramalan yang akan dilakukan Zudan? Bangkit benar-benar akan menjadi kenyataan. Sial, Zudan sangat kuat, tidak heran Zhao Ritian dan Liao Jiayuan bukan lawan sama sekali. Bahkan Fang Su pun bukan lawan sekolah menengah Bayun, itu benar-benar akan berubah. Tendangan Zudan terbang, dan Fang Su ditendang olehnya hingga belasan meter jauhnya, dan dia tidak bisa bangun dari jatuh. Zudan mendengus dan berbalik. Carlos berkata, Omi, sebelum Zudan jauh, cepatlah ada banyak orang sekarang, lawan Zudan di tempat. Omi terdiam, tidak tertarik. Meskipun semua orang mengatakan bahwa Zudan kuat, Omi tahu itu, 3 kata melayang di langit kuatkan pantatku. Omi bisa melihat sekilas bahwa kekuatan seni bela diri Zudan adalah antara 45 dan 50. Meskipun mungkin memang kuat di SMA Bayun, di mata Omi, dia bahkan tidak bisa menyebutkan minat untuk menggertaknya. Dari mana Omi tahu bahwa dia telah melebih-lebihkan Zudan, di mana Zudan antara 45 dan 50, hanya 40 penilaian Omi tidak akurat. Pada saat ini, di tribun, Song Yuer berkata dengan depresi, Liu Yue, aku tidak suka melihat Zudan berpura-pura menjadi perbandingan, kamu pergi dan kalahkan dia, oke? Nona, biarkan saya bersiap-siap besok, saya pasti akan menantangnya. Sepulang sekolah di malam hari, Omi mengantar Liona pulang bersamanya seolah tidak terjadi apa-apa. Liona bingung dan bertanya, mengapa kamu merasa seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali? Apakah kamu tidak tahu bahwa ada pria kuat bernama Jutan di sekolah sekarang? Semua orang mengatakan kamu akan ditembak jatuh. Kenapa kamu tidak melakukan apa-apa? Sepertinya mereka bahkan tidak mengetahuinya. Omi tertawa tanpa kata, jadi itu yang kamu bicarakan, kupikir itu sesuatu yang besar. Itu bukan masalah yang cukup besar. Jika kamu benar-benar dipukuli, bagaimana kamu akan melindungiku di masa depan? Bahwa Zudan pasti akan mengejarku, dan kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu hanya bisa diganggu olehnya. Liona khawatir. Nona, bukankah sudah lama saya katakan bahwa saya tidak menaruh seluruh kota Linjiang di mata saya? Menurut Anda nyali babi seperti apa yang akan saya taruh di mata saya di sekolah menengah distrik Bayun? Jika seorang empedu babi membuatku, Omi, gemetar dan memperlakukannya seperti masalah besar, lalu apa wajahku harus menjadi pengawal pribadimu, Omi? Baiklah, tidak peduli seberapa kuat empedu babi itu, dia hanya organ babi, ini orang kecil yang tidak penting tidak layak untuk dibicarakan, mari kita bicarakan hal-hal yang lebih besar. Liona memutar bola matanya, tapi dia senang. Dia mengira Omi akan benar-benar dalam bahaya, tapi dia tidak menyangka orang-orang bahkan tidak peduli dengan masalah nyali babi. Berkat dia berkeringat untuk Omi. Katanya, saya tidak yakin apakah saya akan mampu melakukan itu, tetapi saya tidak yakin apakah saya akan mampu melakukan itu. 294. Bicara tentang apa masalahnya? Bicara tentang adikmu, kupikir ayahmu bilang dia akan datang ke sini. Aku sudah lama tidak melihatnya, aku bahkan tidak tahu seperti apa dia sekarang. Terakhir kali aku melihatnya saat aku berusia 8 tahun. Dunia yang sama, dia menunjukkan banyak-banyak bakat sejak usia muda dan dicintai oleh semua orang, sementara aku adalah orang yang bahkan tidak dicintai oleh ibuku sendiri dan tidak ada yang menginginkannya. Jangan bicara begitu menyedihkan. Omi tertawa, itu sudah menjadi kebenaran. Apakah kamu memiliki hubungan yang buruk dengan adikmu? Tanya Omi. Entahlah toh, waktu aku masih kecil, aku ingat dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di depanku, sangat bangga, sangat meremehkanku, dan menggertakku, ya. Oh, jadi kepribadiannya seperti ibumu, kepribadianmu, seperti ayahmu.
Liona mengangguk mungkin. Omi dan Liona kembali ke rumah. Liu Chenming sudah kembali ke rumah, dan ketika Omi turun dari mobil, dia langsung melihat seorang wanita aneh berdiri di depan villa, dan ketika Liona melihat wanita aneh itu, dia juga membeku di sana sejenak. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Setelah 10 tahun, melihatnya untuk pertama kalinya, Liona memiliki perasaan di dalam dirinya bahwa dia tidak tahu apa. Liu Chenming berkata kepada wanita itu, Yun, mereka kembali. Oh, wajah wanita aneh itu tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya. Oh, merasakan rasa kesepian yang terungkap dari tulangnya. Seperti yang diduga, dia sama seperti ketika dia masih muda. Umi berjalan mendekat. Liu Chenming sibuk memperkenalkannya. Omi, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Dia adalah apa yang saya ceritakan kepada Anda, Cui Yun, putri saya yang lain. Omi melihat sedikit ke arah Cui Yun. Dia cukup cantik. Liu Chenming berkata kepada Cui Yun, Yun, dia adalah apa yang saya katakan tentang Anda, pengawal Xianger Omi. Omi menyapa Cui Yun sambil tersenyum dan berkata, Halo, Cui Yun. Namun, Cui Yun bahkan tidak melihat ke arah Omi dan berjalan menuju Liona. Omi agak malu. Ketika Liona melihat Cui Yun, dia memiliki perasaan campur aduk. Liona berkata, sudah 10 tahun, dan saya akhirnya melihat Anda lagi. Cui Yun menilai Liona, dan setelah beberapa detik berkata tanpa ampun, Siang Yun, sudah 10 tahun, dan kamu masih sia-sia. Liona tidak marah dan tersenyum pahit, ya, dan kamu masih sama briliannya. Cui Yun berkata, penyakit flumu, bukankah kamu hidup sampai 20 tahun? Aku pikir kamu sudah berbaring di tempat tidur sekarat. Meskipun kamu boros tetapi bagaimanapun juga, saudara perempuan, jadi aku datang untuk melihatnya. Pada Anda, saya tidak berpikir Anda masih hidup dan menendang. Omi mendengar kata-kata arogan dan kejam Cui Yun, alisnya berkerut, dan dia memandang Liu Chenming. Paman Liu, putrimu yang lain terlalu berlebihan. Bagaimana dia bisa berbicara seperti ini? Liu Chenming tak berdaya berkata, lupakan saja, dia sudah seperti ini sejak mereka masih kecil. Kepribadian Xianger adalah kebalikan dari Yun, mereka tidak akur. Omi melihat wajah Liona, kecuali kesedihan yang samar, tidak ada amarah atau amarah. Liona tertawa getir, sudah 10 tahun sejak aku melihatmu. Aku pikir kamu telah banyak berubah, tapi aku tidak berpikir kamu masih akan sama seperti ketika aku masih kecil, sinis, sombong dan kejam. Memandang rendah saya, Cui Yun mendengus. Kamu sendiri tidak berguna, siapa yang akan berselingkuh denganmu? Dan aku hanya membuatmu mengerti bahwa orang yang tidak berguna tidak pantas untuk hidup. Jalan yang penuh dengan pengemis, maukah kamu pergi dan berselingkuh dengan dia? Jika Anda tidak memahami ini, Anda akan tidak berguna selama sisa hidup Anda. Namun, Anda memiliki penyakit dingin. Sepertinya Anda tidak hidup begitu lama. Lupakan saja, saya tidak akan bertarung bersamamu karena kamu menderita penyakit flu. Omi berkata, hei, lalu siapa? Apakah Anda menggertak wanita saya seperti itu? Apakah Anda mendapatkan persetujuan saya? Omi tidak bisa melihat melewatinya. Seteguk pemborosan, ada apa dengan orang ini? Sangat cantik dalam penampilan. Tapi bagaimana bisa hati seperti ini? Bagaimanapun juga, masih bersaudara. Cui Yun berbalik dan memelototi Omi dengan marah, berteriak, budak anjing, apakah Anda memiliki hak untuk berbicara di sini? Yoho, Omi mengerutkan kening sejenak. Cui Yun berjalan ke arah Omi dengan tatapan agung, seolah-olah dia adalah master superior sementara Omi adalah pelayan rendahan. Cui Yun mendengus, jika kamu berada di rumahku, aku akan membuatmu dipukuli selama 100 pertempuran. Tetapi demi kamu tidak menjadi budakku, aku akan mengampunimu kali ini. Omi mencibir, hanya karena kamu. Kamu terus mengatakan bahwa orang lain adalah sampah, tetapi kamu tidak tahu bahwa kamu juga sampah di mata orang lain. Siapa yang kau sebut sampah? Katakan, biarkan aku mendengarnya. Kepada siapa saya terlihat seperti pecundang? Saya, Cui Yun, telah menerima medali emas dari Akademi Seni Bela Diri untuk mengundang saya masuk sekolah, dan tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Chu yang berani memanggil saya sampah. Omi tertawa, Cui Yun, kamu sampah di mataku. Budak yang berani. Cui Yun sangat marah dan mengangkat tamparannya untuk menamparkan Omi. Namun, Liu Chenming panik dan menghentikannya. Baiklah, Yun, kamu lelah setelah terbang seharian hari ini, cuci kakimu dulu. Omi menatap Cui Yun dan mendengus jijik. Jika dia berani memukul, Omi akan benar-benar menendangnya pergi. Cui Yun memelototi Omi dengan marah, lalu pergi ke ruang tamu dan dibawa ke kamarnya oleh Wuma. Liona menghampiri Omi dan berkata, terima kasih, tapi kamu tidak perlu membelaku. Nona, saya tidak bisa mengabaikan bullying Anda seperti itu. Dia hanya memandang rendah saya, kepribadian kami tidak cocok dan saya sangat tidak berguna. Itu normal baginya untuk memandang rendah saya ketika dia sangat brilian. Anda tidak harus membela saya, tidak mungkin dia akan memukul saya. Dan selain itu di antara kami. Atau menyulitkan ayah saya. Oke, Omi mengangguk karena Liona yang mengatakannya. Tentu saja Omi tidak ingin mencampuri urusan keluarga orang lain. Liona duduk di ruang tamu, dan karena Cui Yun ada di atas, dia tidak ingin naik ke atas saat ini. Liu Chenming berkata, Xianger, jangan marah juga. Ayah, aku tidak perlu marah, meskipun aku belum melihatmu selama 10 tahun. Tetapi, aku sudah terbiasa, itu hanya diharapkan. Aduh, Yun masih sama seperti saat dia masih kecil, kepribadiannya tidak berubah sama sekali. Kata Willow Chenming tak berdaya. Mengapa dia tiba-tiba datang ke sini kali ini? Tanya Siang Yun Liu. Dia awalnya mengira kamu sedang sekarat dan ingin datang untuk melihatmu. Meskipun dia jahat, tapi setidaknya dia masih menganggapmu sebagai saudara perempuan di dalam. Liona mendengus, ya.
Omi juga benar-benar tidak bisa berkata-kata. Liona dan Cui-yun, kepribadian ini juga jauh berbeda. Liu Chenming menghela nafas. Yun, dia menerima undangan untuk mendaftar di Akademi Seni Bela Diri. Masa depan hidupnya pasti akan berbeda dari kita. Dia telah menjadi orang yang bangga di tulangnya sejak dia masih kecil. Di dalam dia bisa memperlakukan Anda sebagai saudara perempuan. Mengira Anda akan mati, khusus datang untuk melihat Anda, dibandingkan dengan ibu kandung Anda, itu sudah tidak buruk. 295. Liona terdiam. Selama 10 tahun, ibunya sendiri tidak datang untuk melihatnya. Hanya lebih buruk dari Cui-yun. Ketika Anda memikirkannya seperti ini, Cui-yun benar-benar sangat penyayang. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah bangun dan naik ke atas dengan senyum pahit. Sebenarnya, dia tidak peduli apa yang dilakukan Cui-yun padanya. Yang dia pedulikan adalah apa yang dilakukan ibunya sendiri padanya. Omi melihat Liona terlihat sangat kesepian. Hatinya sakit dan bertanya, Paman Liu, Xiang Yun ibunya, bagaimana dia bisa begitu kejam? Bagaimanapun, dia adalah putrinya sendiri. Saya tidak mengerti. Saat itu, ketika saya jatuh cinta padanya, dia berusia 23 tahun dan masih belum merasakan pembuluh darah Rendui, dan berpikir hidupnya tidak ada harapan, jadi dia masih cukup dekat dengannya. Dia melihat bahwa saya cukup tampan dan tidak sengaja mengandung anak kembar, jadi kami menikah. Kemudian suatu hari, ketika dia berusia 26 tahun, dia akhirnya menyadari bahwa Rendu Pulse bukanlah jalan yang harus dilalui dalam hidupnya, dan kemudian hubungan kami mulai memburuk. Dia juga benar-benar membuka Rendu dan kapal kedua, dan terbang ke langit. Setelah itu pernikahan kami hanya ada dalam nama. Pada saat itu, Xianger dan Yiyun sudah berusia 5 atau 6 tahun. Yiyun telah menunjukkan bakat seni bela diri yang luar biasa sejak kecil, sementara Xianger menderita penyakit flu. Jika saya tidak begitu setia pada Xianger, saya khawatir dia sudah lama meninggal. Keluarga. Omi menepuk bahu Liu Chenming dan menghibur. Paman Liu, sekarang aku di sini. Jangan terlalu banyak berpikir, kamu telah bekerja keras selama bertahun-tahun, dan aku tersentuh bahwa Xianger memiliki ayah yang tidak pernah gagal. Seperti kamu. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir tentang penyakit dinginnya, semuanya terbungkus dalam diriku, dan Xiang Yun pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Terima kasih. Omi menaiki tangga kamar sementara Cui Yun berada tepat di seberang kamar Omi. Omi menempelkan tangannya ke dinding. Semua pernah merasakan suara gemericik air di kamar. Cui Yun sedang mandi di kamar. Omi memasuki kamar Liona. Liona sedang berbaring di tempat tidur, kepalanya ditutupi selimut. Omi menutup pintu kamar, duduk di ranjang Liona, merasa tidak yakin harus berkata apa. Omi bukan tipe orang yang akan menghibur orang. Di dalam diri Liona, ia sebenarnya merindukan ibunya, meski ibunya sudah tidak menginginkannya lagi. Omi berbalik untuk pergi dan meninggalkannya sendirian, namun tiba-tiba Liona bangkit dan menangis di bahu Omi. Omi mengulurkan tangan dan memeluknya, menepuk punggungnya dengan lembut. Nona, Anda harus tenang, kata Omi. Liona tiba-tiba tersenyum, bagaimana kamu bisa menghibur orang seperti itu? Omi tidak tahu bagaimana menghibur orang, jadi dia hanya mengatakan tenang, tetapi dia tidak berharap untuk membuat Liona tertawa, yang membuatnya merasa jauh lebih baik. Liona berbaring di bahu Omi, merasa begitu hangat, kehangatan ini, sehingga dia tiba-tiba merasa juga tidak begitu sedih, selama Omi ada di sana. Untuk sesaat tidak dapat meninggalkan bahu Omi. Namun, keengganan itu harus ditumpahkan. Liona pernah tertawa, tidak baik terus berbaring di pundak Omi, harus merelakan. Omi berkata, Nona, tulang Anda sangat bagus, sangat cocok untuk latihan bela diri. Selama penyakit flu Anda sembuh, Anda dapat berlatih seni bela diri di masa depan. Selama Anda dapat berlatih seni bela diri, Anda memiliki harapan. Untuk membuka pembuluh darah Ren dan Zhu, jika Anda membuka pembuluh darah Ren dan Zhu, suatu hari Anda dapat melampaui ibumu, biarkan dia melihat orang yang dia tinggalkan lebih kuat darinya. Liona mengangguk, tapi jelas dia hanya melihatnya sebagai Omi yang menghiburnya, karena itu terdengar tidak realistis. Omi tidak mengatakan apa-apa lagi. Untuk saat ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah menemukan cara untuk mengobati penyakit flu-nya, dan tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Omi memanjat balkon dan kembali ke kamarnya. Setelah mandi, Cui Yun berjalan ke ruang tamu. Yun, ayo duduk di sini. Liu Chenming menyapa. Cui Yun mengangguk dan duduk di sofa ruang tamu, sementara Liu Chenming menuangkan secangkir teh. Yun, bagaimana kabarmu sekarang? Kapan kamu akan pergi ke Akademi Seni Bela Diri? Willow Morning bertanya. Tidak terlalu cepat, ini akan menjadi akhir tahun. Apakah pembuluh darahmu membuka pembuluh darah sekarang? Segera ketika kita pergi ke Akademi Seni Bela Diri, kita akan segera lolos. Oh, sepertinya kamu lebih baik dari ibumu. Apa tingkat seni bela dirimu sekarang? Willow Chenming bertanya lagi. Lebih dari 70. Hati Liu Chenming bergetar, itu memang kuat, tidak heran tulangnya mengungkapkan kepribadian yang begitu bangga. Omi dan Liona juga menuruni tangga. Liona juga cukup terkejut mendengar bahwa Cui Yun sudah lebih dari 70 tahun. Omi tidak menggerakkan otot, menurut zaman ini memang dianggap kuat. Itu bagus, Yun. Jangan lupa untuk membantu Xiang Yun ketika kamu sukses di masa depan. Bagaimanapun juga, dia adalah saudara perempuanmu. Liona sibuk berkata, aku tidak perlu. Cui Yun mendengus. Willow Chenming menghela nafas dalam-dalam. Cui Yun berkata, aku akan pergi besok. Yun, maukah kamu tinggal beberapa hari lagi? Willow Chenming sedang sibuk. Tempat kecil ini bukan apa-apa untuk ditinggali. Willow Chenming tersenyum canggung. Juga, secara alami tidak ada bandingannya dengan keluarga Chu. Saya senang Anda dapat melakukan perjalanan khusus.
Cui Yun memandang Omi dan berkata, budak yang berani ini tidak dapat dipertahankan, jadi cepatlah mengundurkan diri. Omi tertawa, ekornya mencuat ke langit. Siapa yang kamu bicarakan? Siapa yang ekornya melengkung ke langit? Tentu saja itu kamu. Apakah ada orang lain? Kata Omi. Lebih dari 70 level, Omi tidak menaruhnya di matanya sama sekali. Liu Chenming sibuk berkata, Yun, Omi telah banyak membantu keluarga kami. Dia adalah dokter ajaib. Siang Yun sekarang dapat hidup dan bernafas. Dia banyak membantu, dan terserah padanya untuk menyembuhkan penyakit dingin Sianger di masa depan. Cui Yun hanya mendengus dan tidak peduli dengan Omi. Kalau tidak dia pasti akan menghajar Omi. Cui Yun bertanya, bukankah budak yang berani ini adalah pengawal pribadi? Liu Chenming tersenyum, Omi adalah pengawal pribadi Siang Yun. Tetapi Omi sangat kuat, tidak hanya dia tahu seni bela diri, tetapi dia juga memiliki keterampilan medis yang tinggi. Saya khawatir dia berada di level ke-40. Cui Yun sedikit terkejut melihat Omi, tetapi ketika dia melihat Omi terlihat begitu tinggi dan perkasa, Cui Yun hanya bisa mendengus. 40 peringkat bukan apa-apa, antek seperti ini. Dia akan seperti ini untuk sisanya hidupnya. Dia tidak akan berhasil. Omi berkata, jadi, menurut Anda sangat sukses. Benarkah? Aku sudah merasakan nadi Renji dan aku akan pergi ke Akademi Seni Bela Diri tahun depan. Dan kamu, selama sisa hidupmu, hanyalah seorang pengawal. 296. Cui Yun, kesabaranku ada batasnya. Kata Omi. Cui Yun mendengus dengan jijik. Jika bukan karena mereka, budakmu yang berani itu pasti sudah aku tangani sejak lama. Liona sibuk menarik Omi keluar. Liona berkata kepada Omi, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak terlalu banyak berbicara dengannya, dia akan pergi besok. Selain itu, keterampilan seni bela dirinya telah mencapai lebih dari 70 level, dan dia setidaknya berada di 5 besar di seluruh kota Linjiang. Anda benar-benar tidak boleh memprovokasi dia lagi, kalau dia benar-benar mengalahkan Anda dan membuat ayah saya sulit. Omi berkata dalam hatinya, jika bukan karena fakta bahwa ayahmu adalah wajah, aku pasti sudah mengenalnya. Setelah makan malam, Liona kembali ke kamarnya lebih awal. Cui Yun keluar dan tidak kembali sampai jam 10 malam. Ketika hanya Cui Yun yang membuka pintu kamar tempat dia menginap, dia melihat Omi sedang duduk di tempat tidurnya. Budak yang sangat marah. Cui Yun sangat marah. Omi berkata, Cui Yun, aku menantangmu untuk ikut denganku ke lereng bukit di belakang villa dan kita akan bicara sendiri. Baik, aku baru saja akan mengobrol berdua denganmu. Cui Yun menggigit giginya. Ingat situsnya. Bersih. Cui Yun melompat keluar jendela, lalu dengan sedikit kedua kakinya, dia terbang ke bukit kecil di belakang villa, yang hanya berjarak belasan meter. Omi juga menghentakkan kakinya dan mengejarnya. Cui Yun berhenti di bukit kecil. Omi tiba dalam sekejap mata. Cui Yun juga sedikit terkejut melihat Omi begitu cepat. Budak anjing, kamu berinisiatif untuk memintaku berbicara sendiri. Apakah kamu mencari pertengkaran? Lalu biarkan aku melihat di mana kamu punya nyali untuk menjadi anjing. Omi berkata, saya penuh nyali, tapi saya tidak punya nyali anjing. Bas. Cui Yun menyerang Omi sekaligus dan dia tidak menggunakan pedangnya, karena dia tidak perlu menggunakan pedangnya untuk melawan Omi. Omi bahkan tidak bergerak untuk meraih tinju Cui Yun. Cui Yun tertegun sejenak dan tiba-tiba menendang perut bagian bawah Omi. Tubuh Omi terpelintir, malah menggoyangkan kaki Cui Yun, dan Omi hanya melemparkan Cui Yun ke tanah dalam sekejap. Ah, Cui Yun menahan rasa sakit dan berteriak. Cui Yun menerkamnya lagi, dan Omi menjepitnya lagi. Lepaskan aku. Beberapa menit kemudian, Cui Yun meraung. Dia tidak lagi berjuang saat dia menyadari bahwa dia bukan tandingannya. Cui Yun, bukankah kamu sombong? Bukankah kamu yang menyebut orang lain sampah di setiap kesempatan? Kamu sangat tidak berguna sekarang karena aku menahanmu dan tidak bisa bergerak. Budak yang berani. Mata Cui Yun dingin. Omi marah, memanggilnya budak bahkan saat ini. Bagaimanapun, dia adalah putri Liu Chenming, dan tanpa melihat wajah biksu, Omi tidak bisa memukulinya sampai mati. Omi terbakar, mengangkat telapak tangannya dan menamparkan pantat Cui Yun. Tampar. Bokong Cui Yun dipukul oleh Omi, merasa panas dan sakit dan tiba-tiba merasa sangat marah dan terhina. Omi memukulnya karena suatu alasan, karena bagaimanapun dia adalah putri Liu Chenming. Jika dia memukul wajahnya atau bagian lain dari tubuhnya, tidak baik jika dia pergi ke Liu Chenming untuk mengeluh, jadi memukul. Omi tidak percaya bahwa dia berani memberitahu siapapun tentang hal itu. Berani, kamu. Cui Yun menggertakkan giginya karena marah. Cui Yun, kamu juga tahu bahwa diganggu. Rasa negatif ah, malam ini aku akan mendidikmu hewan berdarah dingin. Setelah mengatakan itu, Omi menamparkan pantatnya lagi, dan suara letupan terjadi. Omi bertanya-tanya apakah dia kecanduan memukul Song Yuer terakhir kali. Meskipun sebagian alasan memukul Cui Yun adalah agar dia tidak berani menceritakannya, tapi ada bagian lain dari alasannya, mungkin itu benar-benar kecanduan. Seperti yang diharapkan, memukul pantat Cui Yun sangat melenting. Meskipun Cui Yun ini Yun kejam dan tidak berperasaan, itu benar-benar tidak terlihat buruk. Cui Yun sangat malu dan marah. Tidak ada yang pernah memperlakukannya seperti ini sejak dia masih kecil. Tidak ada pria yang pernah menyentuh pantatnya. Ah, Omi datang lagi. Omi, jika kau tidak melepaskanku, aku yakin aku akan membunuhmu. Cui Yun mengamuk. Omi terdiam. Cui Yun, tidakkah kamu mengerti? Sekarang kamu ada di tanganku. Aku ingin kamu lahir dan mati. Ah, Omi memukul lagi. Lepaskan aku, jangan membuatku berteriak. Berteriak, aku tidak keberatan kamu berteriak, toh aku bukan orang yang kehilangan muka. Cui Yun benar-benar berteriak, seseorang.
Omi dengan cepat menutup mulutnya. Dia benar-benar berteriak. Villa Willow Chenming hanya belasan meter di depan bukit, dan akan terdengar sebentar lagi. Kamu sebenarnya benar-benar berteriak. Nah, kalau begitu, satu tidak dua tidak istirahat. Omi menamparkan pantat Cui Yun. Tamparan ini menggunakan kekuatan internal, jadi celana Cui Yun langsung ambruk, hanya menyisakan sepasang celana dalam, dan paha bunga putihnya sudah terbuka. Ah, Cui Yun sangat bodoh sehingga bagian bawah tubuhnya hanya mengenakan celana dalam. Budak besar yang marah, apa yang kamu inginkan? Cui Yun memandang Omi dengan sedikit ketakutan. Dia berpikir bahwa Omi akan menajiskannya. Omi mendengus, jangan khawatir, aku tidak tertarik sedikit pun pada dagingmu. Tubuh, tidak tertarik sedikit pun. Jika kamu ingin berteriak, maka teriaklah dengan cepat dan teriak Liu Chenming dan Leona. Budak anjing, kamu tidak tahu malu. Omi menginjak pantat Cui Yun dan menginjak tanah. Omi berkata, jika kamu memanggilku budak anjing sekali lagi, aku akan membuat celana dalammu hancur berkeping-keping juga. Pergi. Kamu benar-benar telanjang. Apakah kamu percaya itu? Kamu. Cui Yun benar-benar merasa takut dan menggertakkan giginya. Tunggu aku, tunanganku. Dia pasti akan membunuhmu. Tunangan. Hahaha, mungkinkah tunanganmu adalah pria berkepala 3 dan bertangan 6? Tunanganku, itu sudah cukup untuk berurusan denganmu. Aku bukan lawanmu sekarang, aku mengakuinya. Ketika aku pergi ke Akademi Seni Bela Diri, membuka ren dan mengolah alam, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Dan aku akan membalas rasa malu hari ini 10 kali lipat. Cui Yun bersumpah. Omi bahkan tidak ingin memberitahunya. Aku sudah membuka pembuluh darah Renduji sekarang, dan itu sudah tahap tengah gerbang dalam. Kamu tidak bisa mengejarku bahkan jika kamu melakukannya. Apa? Takut? Omi mencibir, aku takut rambutmu. Biarkan tunanganmu dan kamu, ikut aku akan memukul tunanganmu sampai dia makan. Sial, bersamamu. Tunanganku sudah berada di Akademi Seni Bela Diri, dan kau, seorang Algojo, telah menghabiskan seluruh hidupmu bekerja sebagai pengawal, dan kau mempermalukanku seperti ini hari ini. Jika tunanganku tahu, kau akan sengsara. Hahaha, Cui Yun, kalian, aku bahkan tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata apa yang membuatmu mengatakan bahwa aku telah menghabiskan seluruh hidupku sebagai pengawal. Atas dasar apa menurutmu aku tidak bisa membuka Rengwo? Pembuluh darah. Cui Yun mencibir, dengan hanya pengawal kecil sepertimu, uang dan ahli seperti apa yang kamu miliki untuk membantumu melewatinya? Jika ya, mengapa kamu di sini sebagai pengawal yang buruk, sampah, dan kamu akan melihat bagaimana kamu akan melakukannya? Mohon belas kasihan di kaki saya di masa depan. 297. Omi mendengus wanita ini, semua seperti ini, masih memiliki nada arogan seperti itu. Cui Yun, kamu benar-benar membuatku tidak bisa berkata-kata. Baiklah, aku akan membuatmu menundukkan kepala banggamu hari ini. Jadi bagaimana lagi kamu bisa merasa sadar diri tentang menjadi luar biasa? Setelah mengatakan itu, pakaian dalam Cui Yun hancur berkeping-keping oleh Omi dengan kejutan kekuatan internal. Ah, Cui Yun tercengang. Kali ini benar-benar telanjang. Sebenarnya Omi. Wanita arogan, kamu berbicara denganku telanjang sekarang. Mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa sombong di depanku. Omi melirik bagian bawah Cui Yun dan mengecup bibirnya. Aku merasa jijik melihat pemandangan itu, di depan. Dari saya dan Siang Yun, bangga dengan apapun, saya khawatir saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah ditunggangi. Kamu, Cui Yun menggigit giginya. Cui Yun, hari ini aku mengajakmu kencan, hanya untuk memberimu pelajaran. Di masa depan, jangan menggertak Siang Yun lagi, dan jangan menyebut orang lain sampah di setiap kesempatan. Kamu bahkan lebih sampah dengan pantat telanjangmu di saat ini. Setelah Omi mengatakan itu, dia terbang, dan Cui Yun menutupi pantatnya dengan kedua tangan, gemetar karena marah. Untungnya saat itu jam 10 malam, atau semuanya akan dipermalukan. Omi, kau sampah, aku pasti akan kembali untuk menyelesaikan masalah denganmu, jadi tunggu aku. Baru saat itulah Cui Yun terbang kembali ke kamarnya di tengah malam. Omi bersiul dan berbaring di tempat tidurnya bermain dengan teleponnya. Omi sama sekali tidak khawatir bahwa Cui Yun akan berani memberitahu siapapun tentang ini, dan untuk wanita seperti ini, lebih baik mempermalukannya daripada memukulinya. Tentu saja, Omi hanya mempermalukannya, bukan untuk bernafsu padanya, ini menjadi jelas. Omi membuka kampus, saat ini ada pos di kampus yang sangat panas. Besok jam 9 pagi, Liu Yue dan Zhu Dan berduel. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Postingan ini sudah memiliki 30.000 balasan, dan posternya adalah Song Yuer. Omi melihat-lihat kampus, itu semua tentang posting Zudan, dan didominasi oleh Zudan. Omi sedikit kesal dan membuat posting dengki secara acak. Seluruh kampus penuh dengan posting Zudan, aku bahkan tidak bisa melihat berita kampusnya yang lain jika aku ingin melihatnya, tertekan. Mengapa Jutan begitu populer, bukan siapa-siapa? Aku benar-benar tidak mengerti, nyali babi, tidak peduli seberapa mencengkeramnya, itu hanya organ babi ah. Omi hanya dengan santai memasang stiker ludah, tapi tidak menyangka akan langsung terbakar. Tomo, astaga, apa yang dilakukan Omi? Story dempul telinga berkata, apakah ini perang yang akan dilakukan Don Suchen? Just for existence aku berkata, Omi sangat creepy. Zudan, dia hanya organ babi lagi. Cetes, aku benar-benar ingin melihat ekspresi Zudan. Naite Dersi berkata, sepertinya Omi tidak menaruh Zudan di matanya sama sekali ah, duduk dan tunggu ekspresi organ babi. Pada saat ini, di salah satu kamar, sahabat Zudan berlari dengan ponselnya. Tuan muda, ini buruk. Omi memposting di kampus bahwa tidak peduli seberapa kuat kamu masih hanya organ babi. Omi sepertinya tidak punya niat untuk menganggapmu serius sama sekali.
Zudan melihat posting Omi dan hampir menghancurkan ponselnya karena marah. Dia mengalahkan Zhao Ritian, Liao Gayuan, dan Fang Su berturut-turut hari ini, dan berpikir bahwa Omi diam-diam berteriak ketakutan di belakang punggungnya. Sebenarnya berani memfitnahnya seperti itu di kampus ini sama sekali tidak takut padanya. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Haruskah saya menjawab sekarang? Zudan mendengus tidak perlu menjawab. Besok setelah saya bertarung dengan Liu Yue, saya akan mengundang Omi untuk keluar di depan umum. Jika dia benar-benar galak, dia akan otomatis keluar besok, dan saya akan mengalahkannya sampai saya lembut. Saya akan melihat apakah dia masih berani memanggil saya organ babi. Baiklah, besok biarkan semua siswa menyaksikan Omi. Begitulah cara menghancurkannya, yang juga memberimu alasan untuk berinisiatif mencari duel dengannya. Omi langsung tidur setelah memposting postingan dengki itu. Omi tidak tahu bahwa itu sudah terbakar. Dia hanya meludah, tidak ada maksud provokasi. Ketika dia bangun keesokan paginya, Cui Yun menatap Omi dengan tatapan membunuh. Omi pura-pura tidak melihatnya. Cui Yun menggertakkan giginya dan berkata, Omi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Begitu juga tunanganku, jadi tunggu aku. Omi menarik telinganya dan berkata, kamu sudah mengatakan ini beberapa kali tadi malam. Telingamu semua kapalan. Bisakah kamu mengubahnya menjadi sesuatu yang segar, seperti keluargamu tidak akan membiarkanku pergi? Aku akan membiarkanmu lolos begitu saja. Cui Yun berjalan pergi setelah mengatakan itu. Dia memang tidak berani diberitahu tentang hal ini oleh ayah dan anak Liu Chenming dan Leona. Omi tertawa, ku dengar kau akan pergi hari ini. Jangan pergi ah. Budak anjing. Cui Yun mengutuk lagi. Kali ini, di siang bolong, Omi benar-benar tidak bisa melakukan apapun padanya. Sebagai ganti dari tadi malam, dia pasti harus menamparkan pantatnya lagi. Setelah sarapan, Liu Chenming mengirim Cui Yun ke bandara, dan Omi dan Leona masih pergi ke sekolah. Pertama kali saya melihatnya, saya pikir dia agak goyah. Omi bertanya, mungkinkah kamu tidak tahan melihat Cui Yun pergi? Tidak, lalu apa itu? Dia sudah pergi, ibuku, dan dia bahkan tidak punya kata-kata untuk disampaikan kepadaku. Leona berkata dengan kecewa, orang yang tidak berperasaan dan tidak berperasaan, apa pedulimu dengan apa yang dia lakukan? Siang Yun Liu duduk di dalam mobil, terkejut dari pikirannya. Pukul 9 pagi, semua siswa dan guru bergegas ke stadion sekolah menengah Baiyun untuk menonton duel antara Zudan dan Liu Yue. Omi, cepat, jangan sampai ketinggalan, kata Carlos pada Omi. Omi menatap Leona, yang sedang duduk di kelas dan tidak bergerak. Jadi Omi berkata, Carlos, aku tidak akan pergi. Ah, kau bahkan tidak akan melihat hal yang begitu indah. Carlos tidak percaya. Omi terdiam, ini juga disebut sesuatu yang luar biasa. Ayo, kita lihat Zudan dan Liu Yue berduel lah. Carlos menyeret Omi. Omi tak berdaya, berjalan ke arah Leona dan berkata, jangan bosan di kelas sendirian, ikut kami ke stadion untuk melihat duel yang membosankan itu. Leona menganggukkan kepalanya. Mereka bertiga tiba di stadion, dan pada saat ini, Liu Yue dan Zudan sudah berdiri di tengah stadion. Song Yuer berteriak dari jarak yang cukup dekat, Liu Yue, terserah padamu apakah kamu bisa membuat wanita ini terlihat bagus. Omi dan Leona berdiri di pojok. Zudan mendengus dan menatap Liu Yue dengan melihat semut. Zudan, bersenandungkan adikmu. Liu Yue berkata, Liu Yue selalu ingat untuk menjadi lebih arogan dengan kata-katanya, jadi dia mengeluarkan nada arogan sekarang. Liu Yue, aku akan memberitahumu nanti, kata Zudan acuh tak acuh. Tapi Liu Yue tertawa arogan, Zudan, kamu hanya organ babi, aku akan menghancurkanmu hari ini. Tidak jauh, Song Yuer berteriak, benar, pertahankan kesombongan ini. Penampilan Liu Yue hari ini, sejauh ini Song Yuer sangat puas. 298. Ketika Liu Yue mendengar kata-kata wanita itu, dia bekerja lebih keras dan segera mengacungkan jempol ke Zudan dan berkata, Zudan, pergilah. Tapi Zudan tidak bergerak. Liu Yue, aku di sini bukan untuk perang kata-kata denganmu, silakan dan lakukan. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan untuk bergerak. Asteris cek kamu. Liu Yue bergegas untuk membunuh. Swosh. Liu Yue juga terbuka untuk langkah terkuat hari ini. Namun, sosok Zudan bergerak, dan pedang Liu Yue kehilangan sasarannya untuk sesaat. Liu Yue terkejut. Pada saat berikutnya, suara Zudan terdengar dari belakang Liu Yue, aku di belakangmu, konyol. Liu Yue ngeri karena Zudan begitu kuat, dan tiba-tiba dahinya berkeringat dan dia ingin kembali. Namun, sudah terlambat, Zudan mencubit tulang leher Liu Yue dengan satu tangan dan langsung mengangkat Liu Yue ke atas. Liu Yue menggantung di udara tanpa perlawanan lagi. Wow! Seluruh arena melihat Bulbi Zudan dan berteriak wow. Zudan bersenandung, Liu Yue, kembalilah dan berlatihlah selama 20 tahun lagi. Setelah mengatakan itu, Zudan melemparkan Liu Yue dengan kejam ke kejauhan. Seperti melempar balon timah, dia melemparkannya sejauh 20 meter. Wow, kuat. Seluruh arena bergemuruh, atau, bodohnya, semua orang bahkan tidak mengira bahwa Zudan begitu kuat. Papa! Banyak orang segera mulai bertepuk tangan. Zudan benar-benar memenangkan semua orang. Saya khawatir akan ada banyak penggemar kampus di masa depan. Pada saat ini, Zudan berteriak, semuanya diam. Kerumunan menjadi tenang. Zudan tidak akan melupakan posting dengki Omi tadi malam di kampus mengatakan bahwa dia adalah organ babi. Zudan berteriak, rekan mahasiswa, saya yakin Anda semua melihat itu tadi malam. Di kampus, Omi memanggil saya organ babi, dan Anda semua ingin melihat wajah saya. Nah, saya akan menunjukkan wajah saya hari ini. Penonton terdiam, merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi.
Pada saat berikutnya, Zudan berteriak, Omi, aku tahu kamu ada di sana. Tidak mungkin kamu melewatkan acara seru seperti itu, keluarlah. Karena kamu berani menghinaku di kampus, aku pikir kamu juga harus punya nyali untuk kutuk aku di depan wajahku. Jangan bilang bahwa kamu hanya berani mengutukku di belakangku, bukan di wajahku. Omi di pojok tercengang. Apakah ini provokasi dari Zudan? Carlos berkata, Tezichen, Zudan memanggilmu. Omi dengan tegas berjalan keluar, dan semua orang melihat Omi muncul dan kagum. Ah, Omi akan bertarung dengan Zudan. Banyak siswa merasa kesal. Ini adalah dua orang paling hebat di White Cloud High School. Omi berjalan tidak jauh di depan Zudan. Zudan memandang Omi dan mendengus, Omi, Anda mengirim penghinaan kepada saya tadi malam. Bagaimana Anda ingin menyelesaikan masalah ini? Aku tidak tahu, kata Omi. Don Omi, kamu laki-laki kecil, tahukah kamu bahwa aku sudah lama ingin memukulmu? Ya, organ babi. Omi tersenyum tipis. Apa yang baru saja kau katakan? Alis Zudan berkerut, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Saya tidak mengatakan apa-apa tentang organ babi. Omi tersenyum. Kau mengatakan itu lagi. Jordan berteriak, organ babi. Kata Omi. Omi, kamu, Zudan merasa agak bodoh. Itu sudah kali ini, tapi Omi benar-benar berani memanggilnya organ babi. Kamu apa kamu, organ babi? Haha, bagus, sangat bagus. Zudan tertawa dengan marah. Omi berkata, tertawalah adikmu, organ babi. Seluruh penonton tercengang. Bukankah Zudan baru saja mengatakan bahwa Omi tidak berani mengutuknya ke wajahnya? Sekarang Omi adalah seteguk organ babi. Zudan akan meledak dengan amarah. Zudan mengeluarkan pedangnya dengan swoosh dan menggertakkan giginya. Keluarkan pedangmu, aku tidak ingin dituduh menggertakmu. Omi berkata, organ babi, aku akan mengambil pedang kakakmu. Kamu memiliki kemampuan untuk memaksaku mengeluarkan pedangku. Kamu berani mengutukku sepatah kata pun, aku yakin aku akan memotong lidahmu. Zudan benar-benar terbakar. Omi masih belum selesai dengan organ babi. Omi berkata, potong adikmu, organ babi, untuk memotong juga aku memotong organ babimu dulu. Kamu ibu. Zudan sangat marah, dan tidak peduli apakah Omi mengeluarkan pedangnya atau tidak, dia tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya dan membunuhnya dengan pedang. Saat berikutnya, tiba-tiba menyadari bahwa targetnya hilang, dia menikam udara dengan pedangnya. Aku di sini, organ babi. Suara Omi terdengar di belakang kepalanya. Zudan terkejut dan berusaha keras untuk berbalik. Namun, tubuh Zudan tiba-tiba terangkat, dan Omi menjepit leher organ babi dengan satu tangan, mengangkatnya, dan langsung menyambar pedang organ babi dengan tangan lainnya. Organ babi itu berjuang mati-matian, tapi tidak bisa lepas. Seluruh tempat tercengang. Ini. Baru saja Zudan menggantung Liu Yue. Saya pikir Zudan sangat kuat, Omi bukan tandingannya. Omi mendengus organ babi. Beginilah caramu baru saja menggertak Liu Yue. Aku juga menggunakan metode ini untuk menggertakmu sekarang. Setelah mengatakan itu, Omi melemparkan organ babi itu. Bang, organ babi terlempar 20 meter jauhnya, tetapi organ babi lebih kuat dan langsung naik. Aku akan membunuhmu. Organ babi terbunuh dalam kemarahan. Tampaknya kehilangan akal sehatnya. Dia pikir dia adalah ahli nomor 1 di White Cloud High School, tetapi dia tidak berharap untuk begitu terpaku. Di mana bisa dia tahan? Sebelum pedang Zudan mencapai Omi, tamparan keras Omi menamparnya. Bang, Zudan ditampar 7 atau 8 meter jauhnya, tapi dia segera naik kembali, matanya merah darah saat dia menyerang Omi. Tampar. Omi menamparnya lagi dan terbang menjauh. Wow, adegan wow, sepertinya semua orang salah. Omi ada di sekolah, tak terkalahkan, dan berpikir bahwa Zudan dapat menggantikan Omi. Bertunangan dalam setengah hari, Omi dapat menamparkan terbang. Omi, kamu menghinaku seperti ini, aku belum selesai denganmu. Zudan berteriak dan bergegas lagi. Omi juga kesal, dan masih belum ada akhir yang terlihat. Kali ini dia tidak menamparnya, dia hanya menyambar pedangnya, lalu mencengkeram lehernya, menggantungnya ke saluran pembuangan di sebelah stadion, menariknya terbuka penutup lubang gat, dan melemparkan Zudan ke dalam. Kuah, seluruh stadion berteriak lagi. Song Yuer tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Omi sangat tampan. Banyak gadis langsung berteriak, Omi, tampan sekali. Omi, sangat tampan. Omi, sangat tampan. Omi tersenyum pada kerumunan dan melambaikan tangannya, berkata, teman sekelas kembali ke kelas tentang aku yang tampan, jangan menyebarkan berita Adapun organ babi itu, dia bilang dia ingin diam. Zudan berada di selokan sekarang, mendengar begitu banyak orang di sana berteriak bahwa Omi sangat tampan, dan Omi bahkan berpura-pura membandingkan dengan orang lain. Pada saat ini, dia benar-benar menangis. Namun, setelah dipukul berkali-kali berturut-turut oleh Omi, dia tampak tidak berdaya. Zudan berteriak di saluran pembuangan, Omi, apakah aku tampan untukmu? Omi pergi, dan teman-teman sekelasnya meninggalkan lapangan olahraga organ babi, masih di selokan. 299. Tuan muda, lupakan saja, Anda tidak bisa bermain dengan Omi, mari kita cepat kembali ke keluarga. Sahabat Zu dan Wang Xiaowei menasihati. Wang Xiaowei menarik Zudan dari saluran pembuangan. Tidak mungkin, aku, Zudan, setidaknya keturunan keluarga besar, apa Omi, mengapa dia harus mempermainkanku seperti ini? Tapi, Tuan muda, Omi luar biasa. Zudan menamparkan dan meraung, coba katakan bahwa dia hebat lagi. Aku akan menghajarmu. Wang Xiaowei menangis, Tuan muda, tetapi Anda tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana lagi Anda akan menjemput gadis-gadis sekolah itu? Lupakan saja, Tuan muda, saya mendengar ada beberapa yang baik di surga, bagaimana kalau...
Persetan denganmu, para pelacur di surga, bisakah mereka bersaing dengan 4 gadis sekolahku? Wei kecil, gunakan otakmu lebih banyak untuk hal-hal, terima kasih karena kamu bersamaku begitu lama. Karena aku tidak bisa mengalahkan Omi untuk saat ini, saya akan menggunakan otak saya. Tuan muda, bukankah otakmu ditendang oleh keledai ketika kamu masih muda? Zudan menendang dan berkata dengan marah, katakan ini lagi nanti dan aku belum selesai denganmu. Wang Xiaowei tampak sedih. Zudan sudah memiliki rencana yang sempurna di kepalanya. Zudan berkata dengan bangga, Wei kecil, menurutmu apa yang akan terjadi jika aku meminta seseorang membuat topeng kulit manusia? Topeng kulit manusia yang seluruhnya dibuat berdasarkan penampilan Omi, dan kemudian aku memakai topeng kulit manusia. Meniru seorang Don. Ya, jika saya memakai topeng kulit manusia dari penampilan Omi, apakah Anda pikir Liona dan Simran ada di tas saya? Saya dengan mudah dan mudah tidur melalui Liona dan Simran, apakah menurut Anda saya tinggi dalam gerakan ini? Little Wei mengacungkan jempol, Tuan muda, brilian, saya tidak berpikir Anda akan begitu pintar setelah otak Anda ditendang oleh keledai. Cek kamu, masih menyebutkan hal-hal masa kecil kepadaku. Zudan menendang lagi. Zudan segera pergi untuk menghubungi salah satu orang keluarganya, seorang pria yang ahli membuat topeng kulit manusia, topeng yang meniru orang sungguhan, yang orang biasa tidak memiliki keterampilan untuk membuatnya. Kelas hari itu berakhir, dan pada malam hari Omi dan Liona pulang dari sekolah, dan bertemu Simran di depan sekolah, hanya untuk melihat wajahnya yang penuh kesedihan. Suaner, Omi memanggil, Tezi Chen, apa yang terjadi dengan rumahmu? Mengapa kamu terlihat sangat tidak bahagia? Li Suaner sibuk menggelengkan kepalanya, tidak, rumahku baik-baik saja. Lalu mengapa kamu terlihat sangat tidak bahagia? Kai Lili menundukkan kepalanya dengan agak tertekan. Lanjutkan. Saat itulah Suaner Li berkata, uang Bibili telah dicuri. Omi tertegun dan tidak bisa berkata-kata, apa hubungannya denganmu jika uang Bibili dicuri? Simran tersenyum pahit, suami Bibili, juga sakit parah, terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun. Sebelum kekalahan lebih dari 2 juta untuk keluarga saya, masih ada sekitar 500.000 yang tersisa. Tadi malam saya dan ibu saya bersama-sama memberikannya kepada Bibili. Saya ingin memberikan suaminya untuk berobat, tetapi saya tidak menyangka, barusan ibu saya menelepon saya katanya dicuri. Saya sangat tertekan mendengar berita ini, bahwa 1,5 juta, tadi malam ibu saya dan saya baru saja mengirim itu untuk Omi tidak percaya, kamu benar-benar memberikan 1,5 juta sisanya kepada orang lain. Simran tertawa, ayah saya sekarang diperlakukan dengan baik, sisa uangnya ketika. Wajar bagi yang membutuhkan, ini yang sudah lama saya dan orang tua bahas, kali ini kami juga mencari-cari keluarga mana yang paling membutuhkan uang ini. Setelah menanyakan beberapa hal, Bibililah yang paling membutuhkan uang ini, tapi saya tidak menyangka itu dicuri sore ini, sungguh sebuah tragedi. Omi kaget karena keluarga Simran alih-alih menyimpan sisa 500.000 untuk diri sendiri, malah memberikannya. Semangat ini Omi cukup tersentuh. Jika Wan David Red Das tahu bahwa kalian memberikan sisa uang kepada orang lain yang membutuhkan, kalian pasti sangat tersentuh, kata Omi. Simran, bagaimanapun, berkata dengan getir, uang itu awalnya adalah bantuan satu kekalahan debu merah untuk kita, bagaimana mungkin sisa uang memiliki alasan bagi kita untuk memilikinya sendiri? Jangan bicara tentang itu, sekarang uang itu telah dicuri, sayangnya, itu sangat menyedihkan. Omi berkata, mengapa kamu tidak menyimpannya di bank dan kemudian mentransfernya ke Bibili agar tidak dicuri? Simran melirik Omi dan berkata, uang itu berasal dari sumber yang tidak diketahui, dan jika Anda menyimpannya di bank itu pasti akan diselidiki dan mungkin disita. Sekarang sudah dicuri, dan saya tidak bisa memanggil polisi. Anda mengatakan saya depresi, saya tidak bisa mengatakan saya pahit. Omi terkekeh, dan benar-benar depresi. Suaner, serahkan masalah ini padaku, aku pasti akan membantumu menyelidikinya. Apa yang bisa kamu lakukan? Simran menatap Omi dengan bingung. Pokoknya, kamu harus membiarkannya sendiri. Setelah itu, Omi dan Simran berpisah. Simran naik bus, Omi menyuruhnya pulang. Dia menolak. Ketika Omi kembali ke rumah, dia langsung memanggil si cantik hacker kecil. Hei, Xiao Meng, ini mendesak. Silakan, saudara Omi. Seorang teman saya, rumahnya dibobol sore ini seharga 1,5 juta. Bantu saya menyelidiki dan melihat apakah saya dapat menemukannya. Si cantik peretas kecil mengangguk, oke, saya akan mendengarkan beberapa informasi, dan saya seharusnya bisa mencari tahu apa yang terjadi. Xiao Meng sangat membantu, dan dalam waktu kurang dari setengah jam, dia menemukan jejaknya. Saudara Omi, baru saja memantau pesan yang kompleks, nama panggilan, pantulkan semua serangan, mengirim pesan yang kompleks ke orang lain, mengatakan bahwa dia pergi ke ruang surga di malam hari. Orang lain itu bertanya dari mana Anda mendapatkan uang, dan dia berkata dia beruntung sore ini dan mendapat 1,5 juta. Saudara Omi, saya curiga orang ini, mungkin saja dia pencuri, cari orang ini sekarang. Oke, di mana? Omi tidak menyangka akan mendapatkan alis secepat ini. Di sebuah bar bernama Sleepwalking Bar, saya sudah mencari alamat IP, di mesin Sleepwalking Bar 56. Cepat, tunggu orang ini memeriksa mesinnya. Omi segera berangkat dan bergegas ke Dream Walker Bar dalam sekejap. Setengah jam kemudian, Omi berjalan ke Sleepwalking Bar dan mengunci mesin 56 dengan pandangan sekilas. Pada saat ini, pemuda di mesin 56 sedang mengeluarkan ponsel, membuka perangkat lunak, mencari serial yang dikejar, dan melihat bahwa belum ada pembaruan. Dia segera mengirim komentar di lingkaran komentar berikut, rumput kamu. Jam berapa sekarang?
Tidak diperbarui. Menulis sangat sedikit setiap hari. Bodoh ah, tidak bisa menulis jangan menulis. Pemuda ini akan membuka perangkat lunak tepat waktu setiap hari. Dan setiap hari ketika dia berada di bad mood dia memarahi penulis. Pada saat ini, Omi berjalan, ada ransel hijau di sebelah pemuda ini. Omi langsung mengambil ransel itu. Pria muda itu berdiri secara refleks, meraih ransel dengan cengkeraman maut dan berteriak, siapa kamu? Omi menyambar tas sekaligus menariknya terbuka, dan ada seikat uang di dalamnya. 300. Rumput kau berani merampokku. Pemuda itu mengayunkan bangku bar dan melemparkannya ke Omi. Omi menyambar bangku itu dalam satu gerakan, mendorongnya ke meja komputer, dan bertanya, dari mana kamu mendapatkan uangnya? Bukan urusanmu jika itu uangku. Teriak pemuda itu. Ah, Omi menamparkan keras di mana pemuda seperti ini layak bermain dengan Omi. Kembalikan tas itu padaku Lauzi. Pemuda itu meraung. Omi mendengus, buka mulutmu Lauzi, tutup mulutmu Lauzi, kamu benar-benar berhutang untuk merapikan. Apakah aku membersihkanmu? Lepaskan aku, jangan paksa aku untuk marah. Pemuda itu tersipu marah. Tampar. Omi menamparnya lagi dan mencibir, masih berani arogan di depanku, jika kamu tidak mencuri uang yang seharusnya tidak kamu miliki, kamu akan layak bermain denganku. Uangnya dari mana? Aku akan datang padamu. Pemuda itu sangat berapi-api, dia sudah membuat kencan ke surga malam ini. Kamu tidak mengatakan bukan, ya, aku akan mengirimmu ke kantor polisi. Pemuda itu benar-benar gemetar, mencuri 1,5 juta, ini jika Anda pergi ke kantor polisi, tidak tahu berapa tahun hukumannya. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Don Zimmer menyeretnya keluar. Ah, pemuda kecil itu berteriak dengan marah. Omi segera memutar nomor telepon Sumeikian. Hei, untuk apa? Tanya Sumeikian. Omi berkata, petugas Su, uang saya dicuri, 1,5 juta, tetapi saya telah menangkap pencurinya. Saya sekarang di pintu masuk Sleepwalking Bar, Anda segera datang. Sumeikian tidak punya waktu untuk mengatakan, temukan aku bahkan untuk masalah wijen kecil ini. Hei, kalau begitu aku harus membunuh pencuri itu ah. Baiklah, aku akan segera mengirim polisi ke misi terdekat. Tidak sampai 5 menit, sebuah mobil polisi datang dan turun dengan 2 polisi, dan kedua polisi itu berkata dengan antusias, Omi, dengarkan apa yang dikatakan Kapten Su, Anda menangkap pencurinya. Omi melemparkan pencuri itu ke 2 polisi, lalu membuka tasnya, menuangkan uang ke dalamnya, dan berkata, cepat dan ambil gambar untuk bukti, saya harus kembali ketika ini selesai. Bagus. Omi secara alami tidak akan kembali untuk membuat pernyataan apapun. Hubungan Sumeikian dipertaruhkan. Kedua polisi itu tidak akan menanyakan apapun. Dengan identitas Omi, selalu tidak mungkin baginya untuk dengan sengaja menjebak seseorang. Pemuda itu terpanggang dan kemudian menangis. Omi bertanya, berapa tahun yang akan didapat orang ini? Kami tidak yakin tentang itu. Saya pikir mencuri 1,5 juta dolar akan mengakibatkan hukuman 10 hingga 12 tahun. Omi menepuk wajah pemuda itu dan berkata, masuk perbaiki dengan baik, dan lihat penulisnya nanti. Anda tahu, pembalasan akan datang. Omi membawa tasnya dan pergi, sambil menelepon Simran. Apa? Uangnya sudah dikembalikan. Suanerli tidak percaya, hanya sekitar 1 jam sebelum dan sesudahnya. Omi pergi ke rumah Simran dan membersihkannya. 500.000 yuan telah hilang 10.000, hanya menyisakan 490.000 yang tersisa. Omi membawa uang itu ke Simran. Simran berkata, bagaimana kalau Anda membantu saya, ambil uang ini dan berikan kepada Bibili ketika suaminya pergi ke rumah sakit dalam beberapa hari, jika tidak maka akan dicuri lagi. Omi mengangguk dan setelah kembali ke rumah Omi meminta John untuk melakukan ini. Pada saat ini, di rumah sakit tertentu, seorang dokter memasuki bangsal. Lin Dongfang, pantatmu hampir pulih. Sudah siap untuk memulai transplantasi, katamu ketika kamu sudah siap dan rumah sakit akan mengaturnya untukmu. Kata dokter, bagus. Lin Dongfang segera memanggil pamannya. Lin Dongfang ini adalah orang cabul yang akar hidupnya dipotong oleh Omi di mal terakhir kali. Hei paman, dokter mengatakan bahwa saya hampir siap untuk transplantasi sekarang. Kapan Anda akan menangkap Omi dan transplantasi pantatnya kepada saya? Lin Dongfang bertanya. Lin Eksplosif Tian langsung berkata, bisakah kita memulai operasi transplantasi? Bagus, sudah waktunya untuk mendapat penjelasan untuk masalah ini. Lin meledak Tian menutup telepon, Omi telah memotong darah keponakannya, dan sekarang lebih dari setengah bulan telah berlalu. Alasan mengapa mereka tidak pergi ke Omi begitu lama, bukan karena mereka baik, tetapi Lin Dongfang belum cocok untuk transplantasi, itu benar, mereka akan mengambil darah kehidupan Omi dan mentransplantasikannya ke Lin Dongfang. Adalah kesalahan besar untuk berpikir bahwa masalah ini akan berlalu begitu saja. Mereka tidak hanya akan mentransplantasikan darah kehidupan Omi ke Lin Dongfang, mereka juga akan mentransplantasikan darah kehidupan seorang wanita ke Omi, membuat Omi membayar mahal untuk itu. Telah memotong darah kehidupan Lin Dongfang. Omi pulang. Omi, dari mana saja kamu? Tanya Willow Morning. Aku pergi keluar untuk menjalankan beberapa tugas. Omi baru saja duduk ketika tiba-tiba ada suara gemerincing di luar dan sebuah SUV menabrak gerbang besi pagar dan bergegas masuk. 4 atau 5 orang turun dari mobil. Apa yang terjadi? Liu Chenming berlari keluar dari pintu ruang tamu dengan panik, hanya untuk melihat Lin Burstingtian dan beberapa ahli turun dari SUV. Willow Chenming terkejut, mereka akhirnya di sini, Omi. Lin Burstingtian adalah master kedua dari Chemical Dragon Hall, kekuatan bela dirinya berada di level 52A. Omi tersenyum sedikit, dia tidak menyangka bahwa master aula kedua dari Aula Naga Kimia akan memiliki kekuatan bela diri yang begitu tinggi, level 52.
Setelah keluar dari mobil, Lin Explosion menyalakan sebatang rokok, meludahkan cincin asap, dan bersenandung penuh penghinaan. Omi, kamu harus tetap ingat siapa aku. Omi berkata, ingat Paman Lin Dongfang, ya orang yang terakhir kali aku putuskan nyawanya. Alis Lin Burstinghaven berkerut, salah satu anak buahnya meraung. Hei Omi, bagaimana kabarmu? Yang memotongnya adalah Lin Dongfang, bukan kakak kita. Oh, jadi aku salah ingat. Omi terdiam. Lin meledak dengan marah. Omi, jangan menempelkan emas di wajahmu. Sudah lebih dari setengah bulan sejak kejadian ini. Aku khawatir kamu berpikir, aku hanya akan menyelamatkanmu, kan? Baiklah, ini waktunya makan malam. Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan denganmu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kentut keluarlah dan keluarkan. Lin Exploded-Tian mengguncang puntung rokoknya, wajahnya kacau, dan berkata, Omi, hari-hari baikmu sudah berakhir. Omi bergerak dan langsung mengangkat Lin Explosion Sky ke atas dan berkata, aku berkata, waktu makan malam telah tiba, tidakkah kamu mendengarku? Lin Explosive Tian gemetar, tidak percaya, kamu, bagaimana kamu melakukannya? Lin Explosive Tian hendak memerintahkan anak buahnya untuk mengikat Omi. Keempat orang yang dia bawa semuanya di atas level 35. Tetapi mereka semua belum berbicara, dan dia digantung oleh Omi sendiri. Pada saat ini, Lin Explosive Sky ketakutan setengah mati. Lin Explosive Sky, masalah ini sudah berakhir begitu lama, dan aku melupakannya jika kamu tidak datang kepadaku. Aku memberimu dua pilihan sekarang. Pertama, tersesat dan benar-benar menghilang di bawah hidungku, aku bisa terus melupakan ini. Kedua, bermainlah denganku sampai akhir. Setelah mengatakan itu, Omi membuang Lin Explosion Sky dan melemparkannya keluar villa. Keempat saudara lelaki kecil itu menyaksikan kakak laki-laki mereka, seperti parabola, terbang di atas kepala mereka dan pergi keluar villa. Bersambung.